Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Dalam dunia pendidikan tentu kita banyak menemui kekurangan-kekurangan, di mana kekurangan-kekurangan tersebut membuat pendidikan kita sangat tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Pada dasarnya pemerintah sudah berusaha, yaitu dengan cara menggelontorkan banyaknya dana untuk merubah fasilitas, merubah kurikulum, merubah infrastruktur dan lain sebagainya. Namun di sini pemerintah melupakan satu hal, yang dimana satu hal itu sangat penting sekali dalam menunjang pendidikan kita agar menjadi maju. Apa satu hal tersebut? Yaitu mental akademik. Ya, di dalam pendidikan kita, mental akademik tersebut kalah dengan mental non-akademik atau mental anti-intelektual yang bisa kita dengar mental anti-intelektual. Oke Sobat Ilah, di dalam video kali ini kita akan membahas tentang apakah itu mental anti-intelektual, yang dimana mental anti-intelektual tersebut telah menghambat pendidikan kita sehingga pendidikan kita tidak bisa mengikuti negara-negara maju seperti negara-negara yang lain. Simak terus video kali ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Seperti judul video kali ini, di mana judul video kali ini menggambarkan seseorang yang membatasi kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara seseorang hanya melihat dari sisi sosialnya saja. Di mana judul ini menyebutkan bahwasanya Gus Ikdam tidak berhak berbicara tentang politik dikarenakan Gus Ikdam itu adalah seorang ulama. Jadi menurut orang banyak, Gus Ikdam itu seorang ulama dan beliau ini tidak berhak berbicara politik karena dia bukan pakar politik. Paham yang seperti inilah yang disebut mental anti-intelektual, di mana kebebasan berbicara sangat dibatasi dengan status sosial, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwasanya mereka tidak pantas menyuarakan sesuatu, mereka tidak pantas mengemukakan ide-ide yang di luar konteks sosialnya. Sehingga dari peristiwa ini seseorang akan jadi lebih pendiam dan menerima apa adanya ketika seseorang tersebut menerima pendapat orang lain tanpa skeptis apapun. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang Islam, dari agama Islam sendiri sangat menjunjung tinggi sekali tentang kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, di mana pandangan tersebut bisa dilihat pada waktu Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah pada waktu Fathul Mekah. Di situ ada perjanjian yang namanya perjanjian Hudaybiyah, di mana isi dari perjanjian Hudaybiyah itu 99% merugikan umat muslim pada waktu itu. Tapi permintaan Rasulullah hanya satu, yaitu apa? Jangan dilarang Islam dibicarakan oleh siapapun dan dimanapun. Di sini menggambarkan bahwasanya Rasulullah memberi kebebasan berpendapat, bahkan memberi kebebasan kepada orang kafir untuk membicarakan Islam, untuk berpendapat. Karena dengan Islam semakin terus dibicarakan, semakin Islam akan dikenal oleh masyarakat luas. Tidak dengan politik akhir-akhir ini, seperti kasusnya Ahok, di mana Ahok yang notabene sebagai seorang kafir, dia telah menyenggol agama orang lain, tapi dia langsung dibatasi dengan hukum yang ada di Indonesia. Dituduh telah melecehkan agama Islam, dituduh telah menghina agama Islam. Padahal kalau kita melihat ketika Ahok dibiarkan berbicara seperti itu, tinggal kita uji saja apa yang dibicarakan seorang Ahok itu benar apa adanya atau memang salah. Kita tinggal uji. Jadi di dalam kebebasan berpendapat ini, kebenaran itu ditentukan pada pendengarnya. Jadi contohnya seperti ini. Ketika seseorang itu
mengemukakan pendapatnya, kita dengarkan pendapatnya oleh siapa saja, maupun itu anak kecil, dari petani, dari siapa saja latar belakangnya, kita dengarkan. Lah, untuk menguji kebenarannya itu, kita sebagai pendengar harus skeptis. Skeptis yang bagaimana? Yaitu menanyakan sampai ke akar-akarnya. Apakah sesuatu yang dikemukakan seseorang tersebut benar adanya atau hanya bualan saja. Nah, di sini gerakan anti intelektual itu telah membatasi kita, di mana orang yang berpendapat itu dibatasi dengan status sosialnya saja. Seperti contoh judul video kali ini, yaitu seorang Gus Ikdam yang notabene hanya seorang ulama. Maka sebagian masyarakat besar di Indonesia menganggap bahwasanya Gus Ikdam tidak berkompeten berbicara dalam hal politik. Itu sesuatu hal yang sangat membatasi kebebasan berpendapat. Di dalam Islam juga ditekankan bahwasanya ketika ada orang yang berbicara, kita dilarang memandang siapa yang berbicara, tapi kita diharuskan melihat apa yang dibicarakan, walaupun itu dari anak kecil, walaupun itu dari latar belakangnya sosial startanya sangat rendah, tapi jangan kita di dalam Islam diajarkan tidak memandang itu, tapi diajarkan untuk melihat apa yang dia bicarakan. Nah, dari sini Islam sangat menjunjung tinggi sekali gerakan intelektual, sehingga Islam membawa pada waktu itu zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang, yaitu Islam. Selanjutnya gerakan anti intelektual yang nomor 2 adalah gerakan orang-orang elit yang membodohkan masyarakat untuk kepentingan pribadinya. Salah satu contoh, saya ambil contoh, kenapa seorang Mama Gufron yang mendeklarasikan yang bisa berbicara dengan semut, bisa menjadi gawang pintu neraka, dan lain sebagainya, ilusi-ilusi yang dikemukakan Mama Gufron, tapi masyarakat luas Indonesia masih banyak pengikutnya. Nah, di sini sebelum Mama Gufron itu mendeklarasikan dirinya bisa berbicara dengan semut dan lain sebagainya, di situ ketika dalam ceramahnya masyarakat atau umat yang ada di situ dibodohkan dengan apa ya? Dengan doktrin-doktrin bahwasanya umat tersebut tidak bisa apa-apa, umat tersebut bodoh, umat tersebut tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga muncullah Mama Gufron yang sebagai penolong, dimunculkan Mama Gufron yang sebagai superior, sebagai penolong, sehingga dari situ gerakan anti intelektual pembodohan di masyarakat itu berlangsung secara tidak tersadarkan kita. Maka dari itu Pak Prabowo dan jajarannya, saya mohon dengan sangat, tolong kalau ingin membenahi pendidikan di Indonesia tentang mental akademik ini, tolong dibenahi dulu. Kita infrastruktur, fasilitas, kurikulum, kita benahi. Tapi untuk mental akademik ini tolong dibenahi dulu. Karena ketika mental akademik ini belum sama sekali tersentuh, ya untuk kemajuan pendidikan Indonesia hanyalah sebuah mimpi. Untuk Indonesia emas hanya sebuah mimpi. Oke Sobat Ilah, sekali lagi kepada Pak Presiden Bapak Prabowo Subianto beserta jajarannya, saya minta dengan sangat benahi mental akademik di pendidikan dasar, karena masih banyak anak SD yang takut untuk bertanya ketika gurunya menanyakan pelajaran apa yang harus ditanyakan. Benahi di sini dulu Pak Prabowo, jangan mengganti kurikulum atau lain sebagainya yang difokuskan, tapi benahi mental akademik yang harus dibenahi dalam pendidikan kita. Demikian video dari saya, semoga tidak disalahpahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.